Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Tentunya pertama-tama yang saya hormati seluruh kru Yayasan Darul Mustafa dan semua yang berkaitan dengan Darul Mustafa. Semoga kita semua berjumpa dengan Nabi kita Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bulan ini yang sangat indah, bulan ini yang sangat mulia, haruslah kita selalu menjaga di dalamnya, menjaga ucapannya, menjaga perbuatannya, menjaga amal ibadahnya. Karena bulannya ini adalah bulannya Allah, yang mana bulan Allah Subhanahu wa ta'ala memperbanyak berbaik dan berbuat amal baik. Bahkan kalau kita berbuat baik di dalam memberi sesuatu, itu sangat luar biasa pahalanya. Ya, bagaimana kalau saya tidak punya harta tapi berbuat saya dengan tenaga, boleh, tidak ada masalah. Atau ucapan membantu orang, boleh. Apapun yang berbuat baik di dalam bulan Rajab tersebut, maka nilainya besar nanti di hadapan Allah. Karena seseorang apabila melakukan perbuatan yang baik di bulan Rajab, yang mana bulan Rajab tersebut yang dikerjakan orang-orang soleh, orang-orang yang beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, mereka lah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu memberi contoh kepada orang yang suka bermaksiat. Ya. Apalagi di hari-hari yang tertentu, tanggal 27 Rajab. Nah, itu istimewa, luar biasa. Sudah kita puasa, sudah kita sedekah, sudah kita berbuat amal yang banyak, menolong orang, membantu orang, tidak pernah tersinggung atas ucapan orang, tidak pernah kita menyakiti orang, tidak pernah kita berpikir yang tidak-tidak kepada seseorang. Maka itu dituntun oleh Allah, dijadikan dirinya adalah orang yang akan mendekati dirinya kepada baginda Muhammad SAW. Di sini dikatakan, wal yadul ulya khairu min yadus sufla. Tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Itu kalau kita lakukan di bulan Rajab. Banyak tadi saya dengarkan juga beberapa perkataan orang dari golongan orang-orang yang tidak ngerti tentang hukum, asal ucap saja. Ngapain kita sedekah? Jumat berkah, nggak ada gunanya. Tuh perkataan seperti ini. Padahal kalau kita berbuat baik di hari Jumat itu bagus tidak? Bagus. Ini katanya untuk apa? Jumat berkah, tidak ada Jumat berkah itu. Yang ada perbuatan baik. Jumat berkah itu tidak ada, buatan-buatan sendiri untuk dirinya, bisnis di dalamnya. Padahal tidak. Ini anjuran orang soleh, berbuat baik. Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid itu setiap Jumat memberikan makanan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, tetangganya yang lewat. Nah, itu tidak tetap. Syekh Abu Bakar bin Salim memberikan makan kepada orang 1000 orang. 1000 orang dia beri makan. Dia buat roti itu ribuan roti, dikasih makan, dibagi-bagi kepada orang-orang yang miskin. Setiap hari, bukan setiap minggu. Sedekahnya setiap hari. Bagaimana? Wajar, magomnya tinggi di hadapan Allah. Dilakukan pada tanggal bulan Rajab juga mereka melakukannya, kebaikan tersebut. Sedangkan di sini tetapi harus ikhlas. Jangan ada riya di dalamnya. Dikisahkan oleh guru kami Habib Umar pernah mengatakan,
Gurunya Habib Umar Al-Habib Abdullah bin Muhammad Al-Haddad. Ketika beliau melakukan satu amal yang baik, lakukanlah, kata beliau, kerjakanlah perbuatan apapun, bentuk apapun kebaikan itu, kalau kalian lakukan insya Allah ganjarannya besar, katanya. Ini dari ajaran gurunya Habib Umar. Bahkan ada dalam kisah Al-Imam Habib Abdullah Al-Haddad didatangi seseorang. Ketika didatangi seseorang ingin bangun masjid, niatnya bangun masjid. Katanya, saya ingin bangun masjid. Boleh, silakan. Kamu percaya nggak sama saya? Kata Imam Haddad. Iya, saya percaya. Ya sudah, kalau kamu percaya, semua uangmu berikan kepada saya dan saya akan bangun. Tapi kau tidak tahu di mana saya bangun. Tidak usah kau tahu, tidak perlu kau tahu. Saya bangun di daerah ini, di kampung ini, namanya ini. Kau tidak perlu tahu. Cukup engkau dapatkan amal kebaikan dari Allah langsung. Kata ini orang, kalau begitu saya tidak lihat dan saya tidak pernah menyaksikan di mana engkau bangun masjid terbesar yang saya berikan, maka apa gunanya? Kata Imam Haddad, kalau begitu nggak usah, ngapain kau berikhlas, berbuat masjid, berbuat baik, membangun masjid? Tujuanmu hanya dilihat orang, tujuanmu hanya dipuji orang, tujuanmu hanya diagungkan orang, tujuanmu untuk mendapatkan bahwa saya yang membangun masjid tersebut untuk apa? Lebih baik kau tidak usah bersedekah, nggak usah bangun masjid, nggak ada gunanya. Yang pantas dibanggakan, kita dibangga oleh Allah. Nggak perlu manusia dibanggakan oleh manusia, tidak ada gunanya. Manusia membanggakan kita, kita jadi riak, jadi dosa jadinya. Sehingga muncul keria. Hati-hati. Makanya orang dulu itu kalau bangun apapun tidak pernah ditahu orang, hanya Allah, balasan dari Allah. Hatta Ali Zainal Abidin ibadahnya nggak pernah dilihat orang, bersedekah pun tidak pernah dilihat orang, hanya Allah. Sadaqatul sirtut fidul ghadabar rabb. Melakukan kebaikan, bersedekah baik tanpa diketahui oleh orang lain, maka itu pahala terbesar baginya. Hanya Allah yang dapat melihat. Sayyidina Umar pernah mendatangi orang di masjid. Di dalam masjid itu ada anak muda menangis. Oh, hebat nangisnya. Hebatnya kalau orang nangis ini karena tobat kepada Allah, nangisnya luar biasa. Di dalam masjid dia nangis. Oh. Didatang sama Sayyidina Umar, ya fulan, apa yang kau perbuat? Beginikah engkau menangis? Kenapa kau menangis di dalam masjid? Kenapa kau tidak menangis dalam rumahmu sehingga orang tidak dapat melihat engkau menangis? Sehingga orang tidak menyaksikan engkau dalam keadaan menangis, sehingga engkau menimbulkan keria. Ada kan biasa itu kalau orang menangis di dalam masjid, menangis, mau dilihat, apalagi kalau dilihat sama mertua. Baca Al-Qur'annya hebat, merdu. Suaranya di depan mertuanya Masya Allah, mau ditahu, mau dipuji-puji. Nah, ini semua amal yang tidak dapat baginya, perbuatan yang tidak dapat sempurna di hadapan Allah. Kalau kita lakukan di bulan Raja, makanya tanam baik-baik, perilakunya yang baik-baik, ambil bibit yang terbaik, tanam. Setelah tanam di bulan Sya'ban, kita banyak berselawat sama Nabi Muhammad, banyak juga memperlakukan perbuat baik di bulan Sya'ban, sehingga kita bertumbuh, tapi tumbuhan itu tumbuh dengan bagus. Ketika tumbuh dengan bagus, nanti di bulan Ramadan baru memetik hasilnya. Ya kan? Rajab menanam, Sya'ban tumbuh buahnya, tumbuh bentanunya, pohonnya. Bulan Ramadan nanti kita petik hasilnya. Kenapa? Begitu orang-orang saleh. Rajab mereka ibadah, puasa, berbuat baik, bersedekah tanpa diketahui manusia sedikit pun. Siapapun di antara mereka tidak ada yang tahu kecuali Allah. Sya'ban begitu juga, dilakukan kebaikan, puasa banyak, berselawat kepada Nabi Muhammad, begitu hebatnya. Masuk Ramadan, dia lihat cahaya Ramadan, dia lihat bentuk sinar cahaya Nabi Muhammad SAW di bulan suci Ramadan. Dapat apa? Berjumpa dengan apa? Lailatul Qadar khairu min alfi syahr, tanazzalu lil malaika warruhu fiha bi isni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajar. Itu artinya luar biasa, Bu. Artinya luar biasa.
Kalau kita ngerti tentang arti tersebut, mengerti tentang hukum tersebut, tentang arti daripada Lailatul Qadar, ketika dibukakan kapan datanya Lailatul Qadar, ya itu pilihan. Yang tahu datanya Lailatul Qadar itu pilihan orang-orang soleh. Yang dapat melihat malam Lailatul Qadar itu orang yang dicintai oleh Allah. Makanya orang-orang soleh dulu itu, kita punya kakek, punya ulama, punya kiai Haji Amrodalle, Syekh Yusuf, siapa saja ulama terdahulu, mereka itu menyaksikan daripada Lailatul Qadar pertama masuk. Malam pertama Lailatul Qadar muncul, malam pertama di pertengahan dan akhir Ramadan, itu 3. Apalagi nuzul Quran, di situ letaknya juga nuzulul Quran, turun cahaya itu. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Kalau orang lihat lebih indah daripada 1000, hasilnya indah. Sebayangnya kita lebih indah luar biasa. Masya Allah, 1000 rakaat, bayangkan. Seperti sholat sunnahnya Ali Zainal Abidin, kita dapatkan sholat ibadah kita 1000 rakaat. 1000 keindahan, 1000 kemuliaan, 1000 semua yang kita dapatkan di malam Lailatul Qadar itu. Makanya orang yang dapatkan Lailatul Qadar itu perbuatannya baik-baik. Pulang dari umroh tidak berubah, masya Allah, ibadahnya tambah, makin bertambah. Ini tidak, pulang dari umroh makin setan jadinya, makin kurang ajar, makin busuk, makin perilakunya maksiat. Pulang dari umroh, loh, sudah disucikan tapi mengotori lagi, nggak ada hasil. Kenapa? Tidak berubah. Tapi orang dapat Lailatul Qadar, insya Allah keluar dari malam Lailatul Qadar itu, keluar daripada bulan suci Ramadan itu, ghafara lahu dzunubuhu, maka Allah sudah ampuni segala dosa-dosanya hamba tersebut. Maka rugilah orang-orang ketika keluar di bulan suci Ramadan tidak ada ampunan baginya. Rugilah orang-orang ketika keluar dari Ramadan tidak ada ampunan untuknya. Rugilah di bulan Ramadan apabila dia tidak dapat melihat Lailatul Qadar di malamnya. Mereka apa? Mereka sibuk dengan petasan, mereka sibuk dengan tawuran, mereka sibuk dengan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di bulan Ramadan pun mereka maksiat. Nauzubillah.